Pemirsa, Anda masih bersama saya Sinta Zahra dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2024 Best Banking and Financial Services. Dan kini kami akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Direktur Investasi PT Kisi Asset Management Arfan F. Karniadi. Pak Arfan, kita lanjutkan kembali dialognya. Kalau tadi kita membahas bagaimana nasib rupiah ya, bahkan mungkin di tengah jelang Pilpres di Amerika Serikat. Lalu terkait dengan pasar saham, Pak. Pasar saham nih seperti apa sih ke depannya? Kita kan di hari ini saja begitu ya Pak, ini masih berada dalam tren pelemahan. Begitu. Apakah ini pelemahannya masih akan terus berlanjut? Begitu. Apakah window dressing mungkin terjadi di bulan Desember? Lalu jika dikaitkan juga dengan pasar SBN kita nih, seperti apa nih Pak? Silahkan. Pertama yang pasar saham dulu ya. Mungkin teman-teman penonton dan yang investor yang lain suka nanya, gimana sih cara prediksi pasar saham? Gimana sih yang paling gampang, paling simple, dan rule of thumb-nya seperti apa? Saya selalu mencoba mensederhanakan segala macam ya. Contoh, untuk pasar saham, gimana cara melihat kira-kira berapa growth-nya IHSG? Yang paling gampang adalah lihat dari GDP. Ya, prediksi saya GDP Indonesia 2025 seperti apa? Kalau nggak tahu cara prediksinya, lihat RAPBN. RAPBN dibilang 5%. Ya, kemudian 5%, kemudian jadinya seperti apa IHSG? Kalau GDP-nya 5, biasanya rule of thumb-nya itu dikali 2-3 kali, itulah growth-nya dari IHSG. EPS growth dari masing-masing company itu 2-3 kali dari GDP. Make sense? Why make sense? Karena kalau contohnya GDP-nya dibilang minus, ya, artinya hampir semua perusahaan di Indonesia basically minus juga. Kalau GDP-nya 5, rata-rata mestinya company yang pilihan, yang bagus-bagus, yang listing di IHSG, rata-rata pertumbuhannya 2 kali lipat dari 5, yaitu 10-15%. Kita juga setuju kemungkinan besar EPS growth-nya itu 10-15% untuk tahun depan. Nah, kalau SBN sendiri, ini agak tricky sedikit, tapi saya optimis dengan support dari pemotongan suku bunga. Karena kalau SBN kita mesti menghitung berapa net issuance dari SBN tahun depan dari pemerintah. Itu net issuance-nya sekitar 600. Nah, lumayan banyak nih 600, tapi karena suku bunganya turun, saya cukup optimis. Yield-nya itu yang sekarang di sekitar 68-69, saya cukup yakin dan cukup optimis akan turun sampai antara 6-6,5% yield-nya untuk 10-year Indonesian Government Bond. Oke, lalu terkait dengan produk dari Kisi Asset Management ya, tadi Anda menyampaikan ada Kisi Fixed Income Fund Plus. Ini sebetulnya ini produk ini seperti apa sih Pak? Dan semenarik apa sebetulnya? Prospeknya juga seperti apa nih? Ya, terima kasih. Produknya ini kenapa menurut kami menarik adalah kalau biasanya produk tradisional yang we call it traditional in fixed income mutual fund, yaitu adalah produk reksadana fixed income yang isinya kebanyakan government bond. Nah, kita mencoba memberikan alternatif yang lebih menarik, yaitu isinya mayoritas ya 85% itu adalah corporate bond. Wah, corporate bond risky dong? Enggak, kan semuanya kita udah pilihin. Kita udah ada parameternya untuk memilih. Ya? Betul. Contoh parameter seperti apa? Ratings. Ratings kita minimal A, single A polos ya. Ada single A minus, ada single A plus. Kita minimal single A. Ya, kuponnya juga kita bisa cari yang lebih baik dibanding yang kalau triple A mungkin kuponnya kadang-kadang kurang menarik. Ya, jadi Kisi Fixed Income Fund Plus adalah reksadana obligasi, isinya mayoritas adalah corporate bond, minimal ratingsnya adalah single A. Nah, kurang lebih yieldnya itu untuk setahun ke depan ya. Kalau setahun ke belakang kan historical tidak menentukan masa depan. Untuk setahun ke depan kita perkirakan antara 6.9 until 7.2% yieldnya. Net ya, udah termasuk teks segala macam. Karena reksadana sebenarnya bukan objek pajak. Pak, lalu terkait dengan saham nih, kalau berbicara mengenai saham ya begitu. Menurut Kisi Asset Management sendiri begitu, sektor-sektor mana saja yang diproyeksikan atau diprediksikan akan menarik di sisa tahun 2024 atau bahkan mungkin di kuartal pertama di tahun 2025 nanti? Untuk tahun 2025 kita masih suka banking. Kita juga suka dengan mining, ya, pertambangan. Kita juga punya satu yang kita berpikir kalau nggak tahun 2025, tapi the trend will continue and will be much bigger in coming years, yaitu renewables. Renewables ini macam-macam, ya, bisa geothermal, plantation juga bisa
lebih green sekarang. Kita melihat renewables ini macam-macam. Kita melihat 2-3 tahun ke depan, this unique sector will be very big. Oke, jadi financial banking ini masih akan tetap menjadi sektor yang cukup menarik ya, bukan hanya mungkin untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, tapi jangka panjang juga masih akan tetap menarik, tambah lagi renewable energy begitu ya. Ini juga masih terus didorong begitu ya oleh pemerintah untuk saat ini. Lalu terkait dengan sebagai upaya pemerintah untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi berada di 8%. Kalau tadi kan menyebutkan, ya mungkin kita ada di kisaran 5% ya, atau mungkin ya 6%. Tapi apakah Anda cukup optimistis bahwa target di 8% ini bisa dicapai? Pada keadaan seperti saat ini, misalnya kita sekarang sedang berada di era pemulihan ekonomi, begitu daya beli masyarakat tengah menurun juga, begitu kondisi ekonomi secara global dan geopolitik, tentunya ini juga dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di tanah air. 8% menurut Anda, bagaimana? Ini menjawab pertanyaan ini sangat kompleks nih, ini bisa panjang ya. Tapi singkatnya, untuk 8% perlu waktu. Tapi saya sangat yakin dan optimis 8% bisa tercapai, tapi tidak dalam 1-2 tahun. Mungkin 2-3 tahun lagi. Ya. Kenapa? Seperti tadi Mbak bilang, globalnya juga lagi banyak uncertainty. Indonesia harus diakui, daya beli masyarakatnya sedang menurun atau stagnan. Ya. Lihat aja dari angka retailnya, perkembangannya kurang begitu baik. Tapi untuk ke depan 8% bisa, pemerintah mesti mendorong, satu, hilirisasinya mesti ditambah. Kedua, mesti industrialisasi juga, mesti ditambah. Ketiga, investasi asing juga mesti ditambah lagi. Mungkin iklim investasinya juga. Itu juga mesti didukung dengan peraturan. Ya, regulasinya juga harus. Baik, lalu selanjutnya meninjau peluang yang ada di Indonesia ya. Apa saja terobosan-terobosan atau inovasi produk platform kerjasama yang disiapkan untuk bisa artinya berpotensi dan juga dijajaki oleh KC Asset Management. Kalau tadi Anda sudah menyebutkan sudah ada KC Fixed Income Fund Plus, apalagi yang kedepannya tengah dijajaki? Kalau kita untuk 1, 2, maksimal sampai 3 tahun kita masih melihat fixed income base. Ya. Fixed income nanti kita akan tambah untuk jadi lebih variatif. Contoh ya, ini nggak boleh terlalu dibuka dapurnya. Contohnya kita akan buka, meluncurkan produk fixed income berbasis syariah misalnya. Fixed income dengan pembagian dividen yang reguler tiap 3 atau 4 bulan misalnya. Seperti itu, jadi kita akan enhance produk-produk yang ada sehingga lebih menarik. Nah, terus kemudian juga menjawab pertanyaan Mbak juga tadi, langkah-langkah apa aja untuk membuat industri ini lebih menarik. Kalau kita mau semakin digitalisasi. Contoh, sekarang ini hampir semua asset management masih opening account manual. Kita mau semuanya nanti digitalisasi, semuanya udah less paper. Jadi apa itu artinya? Artinya kemudahan new investor atau current investor untuk melakukan transaksi atau membuka rekening baru jauh lebih mudah. Seperti kita bikin ini Mbak, digital bank, 5 minutes done. Ya, lebih efisien juga ya betul. Untuk saat ini ya, dan juga artinya bisa lebih memudahkan ya secara waktu dan juga mungkin secara service juga ya. Terima kasih banyak Pak Arfan F. Karyadi, Direktur Investasi PT Asset Management yang sudah berbagi insight-nya bersama kami membahas mengenai pasar keuangan, pasar saham, bagaimana nasib rupiah ke depannya dan juga investasi-investasi apa saja yang menarik di ke depannya ya. Salam sehat dan sukses selalu juga untuk Bapak dan KC Asset Management.